Halo rekan-rekan mahasiswa teologi, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Kita duduk santai aja ya, nggak usah terlalu tegang kayak lagi kuliah formal. Hari ini, saya pengen ngajak kalian ngobrol tentang satu kisah sejarah yang luar biasa banget. Kita bakal ngelihat lebih dekat sosok seorang pria yang berani mempertaruhkan segalanya demi membawa Injil kembali ke Asia. Coba deh bayangin sebentar, posisi udah aman, gaji besar, dihormati banyak orang di gereja raksasa. Terus tiba-tiba, Anda tinggalin itu semua buat melangkah ke tempat yang sama sekali nggak pasti? Gila kan? Tapi itulah yang dilakukan oleh Albert Benjamin Simpson. Lewat cerita kita kali ini, kita nggak bakal melihat Simpson sebagai sosok santo kaku yang ada di buku sejarah, tapi sebagai manusia biasa yang sangat nyata, seseorang yang berani ambil resiko besar demi panggilannya. Penasaran kan gimana awalnya? Kita mundur ke tahun 1843 di Cavendish, Kanada. Simpson ini tumbuh di lingkungan Presbyterian yang kental banget. Waktu kecil, dia sering dengar cerita-cerita dari misionaris legendaris John Geddy yang kebetulan membaptis dia juga. Cerita-cerita itu benar-benar nempel di hati Simpson. Terus di usia 15 tahun, dia ngalamin pertobatan secara pribadi. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan agama orang tua lagi nih. Puncaknya, tahun 1861, dia bikin sebuah komitmen personal yang dia sebut Solemn Covenant. Semacam kontrak pribadi gitu sama Tuhan, buat nyerahin seluruh hidupnya melayani. Tapi ya, jalan buat melayani itu kadang nggak seindah yang dibayangin. Pasti banyak dari kalian yang relate sama ini. Masalah finansial. Keluarganya waktu itu pindah-pindah dan lagi susah banget secara ekonomi. Waktu Simpson mau masuk kuliah teologi di Knox College, orang tuanya cuma sanggup biayain satu anak. Dan yang dipilih kakak laki-lakinya. Jadi Simpson muda ini dihadapkan pada kenyataan pahit. Dia harus putar otak buat biayain sekolahnya sendiri. Ini salah satu momen yang paling bikin nyesek sih. Waktu Simpson minta restu ayahnya buat tetap berangkat kuliah meski tanpa uang sepeser pun, ayahnya ngomong dengan suara bergetar, "Tuhan memberkatimu anakku, meskipun aku tidak dapat membantumu." Wah, kebayang gak sih perasaannya? Simpson cuma bisa menelan ludah, nahan tangis, tapi tekadnya udah bulat. Akhirnya dia ngajar anak SD, ikut lomba nulis esai, sampai khotbah keliling demi bisa bayar uang kuliah. Kegigihannya benar-benar diuji dari titik nol. Singkat cerita, usahanya kebayar lunas. Tahun 1865, dia dipanggil melayani di Knox Church, Hamilton, salah satu gereja paling besar di Kanada. Sukses besar dong jadi pendeta muda yang cemerlang. Tapi, awan gelap mendadak datang. Beban kerjanya yang gila-gilaan bikin dia ambruk secara fisik di tahun 1871. Dan yang lebih menghancurkan lagi, saat dia lagi masa pemulihan, anak keduanya yang baru umur 3 tahun, Melville, meninggal dunia. Kehilangan ini benar-benar meremukkan hatinya. Simpson jujur nyakuin, kalau selama ini empati dia sebagai pendeta itu ternyata masih dangkal. Ketika duka itu beneran nyapa hidupnya sendiri, semuanya berubah. Bayangin aja, dia tertinggal sendirian memeluk anaknya yang lagi meregang nyawa. Kehilangan Melville ini meruntuhkan semua kesombongan rohaninya dan justru memberinya hati seorang gembala sejati yang penuh belas kasih. Penderitaan ini ngasih kedalaman baru yang luar biasa buat pelayanannya. Dari situ, arah pelayanannya berubah total. Tahun 1873, dia pindah ke Louisville, sebuah kota perbatasan setelah Perang Saudara Amerika. Di sana, dia ikutan gerakan penginjilan massal. Dia mulai sadar, wah, Injil ini harus dibawa keluar dong dari 4 tembok gereja. Semangatnya makin menggebu. Sampai di tahun 1876, dia dapat semacam panggilan Makedonia di mimpinya. Dia yakin banget Tuhan manggil dia buat jadi misionaris ke China. Nah, gara-gara pengalaman penginjilan di jalanan tadi, dia mulai bikin tempat pertemuan massal yang murah yang dia sebut tabernakal. Niatnya bagus banget, supaya orang-orang yang terpinggirkan, yang biasanya sungkan masuk gereja mewah, bisa ikut ibadah. Tapi tahu sendiri kan, inovasi kadang suka nabrak tradisi. Para penatua gereja mulai risih dengan orang-orang jalanan yang datang. Simpson mulai ngerasa terjebak di dalam struktur gereja yang kaku. Akhirnya di tahun 1879 dia pindah ke New York. Terus gimana soal panggilan ke China? Ternyata istrinya nggak ngerasain panggilan yang sama. Jadi mereka kompromi. Kalau nggak bisa pergi ke sana, Simpson bertekad jadi promotor misi dari Amerika. Dia bikin majalah misi. Tapi karena ngurusin jemaat, nulis majalah, dan jangkau imigran sekaligus, fisiknya hancur lagi. Saking parahnya, dokter bilang umurnya tinggal 6 bulan. Tapi di bulan Juli 1881, saat dia lagi liburan di Old Orchard Beach, dia ngalamin mujizat kesembuhan ilahi yang jadi titik balik paling penting dalam hidupnya.
Lewat majalah bergambar, yang waktu itu idenya inovatif banget, dia justru jadi promotor misi paling besar di Amerika Utara. Dia pakai ilustrasi dan cerita seru buat buka mata orang-orang Kristen soal kebutuhan dunia luar. Tapi ya itu tadi, kerja kerasnya yang tanpa batas buat ngerjain ini semua, hampir aja bunuh dia, sebelum akhirnya dia disembuhkan secara ajaib. Kesembuhan ini bukan sekedar fisik aja rekan-rekan, ini ngubah total teologinya. Dia jadi yakin kalau dia tuh bisa memanggil kekuatan fisik dari Kristus yang ada di dalam dirinya buat menutupi segala kelemahannya. Dia sadar kalau dia nggak lagi kerja pakai tenaganya sendiri. Dan luar biasanya, pemahaman ini bikin dia bisa kerja tanpa lelah dan nggak pernah ngalamin breakdown lagi seumur hidupnya. Gara-gara pengalaman spiritual itu, dia mulai mengevaluasi ulang banyak hal. Salah satunya soal baptisan. Dia sampai di satu kesimpulan berat. Nuraninya nggak bisa lagi nerima praktik baptisan bayi. Dia beralih meyakini baptisan selam buat orang dewasa. Ini keputusan super emosional loh, karena artinya dia harus mundur dari posisinya dan keluar dari denominasi Presbyterian yang udah membesarkan namanya. Nah, disinilah resiko iman yang sesungguhnya terjadi. Tahun 1881, dia benar-benar ninggalin gereja besarnya dan mulai dari nol, cuma bareng 7 orang di sebuah ruangan aula yang dingin. Motivasinya cuma satu, memenangkan kota New York. Dari 7 orang itu, dia mendirikan sekolah pelatihan misi yang nantinya jadi Nyack College. Dan akhirnya di tahun 1887, lahirlah gerakan yang sekarang kita kenal sebagai Christian and Missionary Alliance. Simpson itu praktis banget orangnya. Gak cuma cuap-cuap di mimbar. Dia langsung turun tangan, bikin panti asuhan, misi penyelamatan buat orang jalanan, dan rumah-rumah penyembuhan. Visinya keren, memberdayakan sumber daya yang diabaikan kayak kaum awam dan perempuan buat ngejangkau orang-orang yang diabaikan. Buat ukuran zaman itu, gerakan pendidikan dan pelayanan sosial ini revolusioner banget. Dari semua jatuh bangun pelayanannya, lahirlah rumusan teologi yang simple tapi luar biasa kuat. Kita mengenalnya sebagai Injil keempat, berganda. Intinya cuma 4, Kristus sebagai juru selamat, pengudus, penyembuh, dan raja yang akan datang. 4 pilar ini bukan sekedar teori kelas buat didebatin, tapi benar-benar jadi mesin yang menggerakkan seluruh misi organisasinya sampai ke ujung dunia. Terus, apakah semua resiko gila tadi sepadan? Banget! Cuma dalam waktu 4 tahun dari yang awalnya segelintir orang, melonjak drastis jadi 300 misionaris yang dikirim ke luar negeri pada tahun 1896. Bayangin, pertumbuhannya 2000%. Keberaniannya buat keluar dari zona nyaman itu dampaknya global. Cerita hidupnya di bumi berakhir di tahun 1919. Dan ini yang paling menarik menurut saya. Dia memang nggak pernah bisa menginjakan kaki di Asia secara langsung sebagai misionaris, tapi anak-anak rohaninya seperti R.A. Jaffray sampai ke sana. Pelayanan mereka lah yang pada akhirnya ngebawa Injil langsung dan melahirkan banyak gereja di Indonesia. Warisan imannya terbukti nyata dan hidup sampai ke tempat kita sekarang. Oke, sekarang kita tarik napas sebentar. Kita perlambat ritmenya ya. Kisah Simpson ini jangan cuma dijadiin sejarah hafalan buat ujian teologi. Buat rekan-rekan yang lagi nyiapin diri buat melayani, jadikan ini sebagai cermin. Apa sih yang sebenarnya bikin seseorang berani ninggalin segala fasilitas enak demi sebuah panggilan yang bahkan belum kelihatan bentuknya? Mari kita diskusikan ini lewat beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama buat kalian renungkan, dari semua lika-liku hidupnya tadi, mulai dari susah bayar kuliah, duka kehilangan anak kesayangan, atau vonis mati dari dokter karena kelelahan, momen mana sih yang menurut rekan-rekan paling membentuk hatinya? Coba dipikirin, gimana rasa sakit yang dialami seorang pelayan Tuhan justru bisa dipakai buat mengukir kedalaman hatinya? Kedua, Simpson kan rela ngelepas jabatan empuk di gereja raksasa demi mulai dari nol bareng 7 orang. Menurut kalian prinsip ambil resiko ekstrem kayak gini tuh masih masuk akal nggak sih buat merintis gereja di zaman modern sekarang ini? Atau jangan-jangan tanpa sadar kita ini udah terlalu terbuai sama nyamannya fasilitas pelayanan? Ketiga, pelayanan Simpson itu out of the box banget. Dia nekenin soal kesembuhan ilahi, bikin kampus yang berani kasih panggung buat kaum awam dan perempuan, sambil terus ngegas misi global. Dari 3 elemen radikal ini, mana yang paling bikin kalian merinding rasa kepanggil? Yang paling relate sama pelayanan kalian sendiri? Dan ini pertanyaan terakhir penutup sesi kita. Kalau Anda diminta memeras seluruh hidup dan perjuangan A.B. Simpson jadi satu kalimat nasihat aja, satu kalimat yang bakal Anda tempel di meja belajar, atau di balik mimbar nanti, apa sih bunyi kalimat itu? Coba direnungin baik-baik ya. Semoga cerita kita hari ini benar-benar menginspirasi kalian buat berani melangkah dengan iman.
Terima kasih udah nongkrong dan belajar bareng. Selamat berdiskusi rekan-rekan.